Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya rindukan Bapak Ibu kita baca terus pembacaan Alkitab kita. Kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian, menjadi tuntunan dalam hidup kita. Amin. Hari ini kita masuk dalam episode 24 Februari. Tapi sebelumnya saya undang kita mari berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Roh Kuduslah menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini tema kita melihat dengan kacamata Allah. Melihat dengan kacamata Allah. Saya akan bacakan renungan kita dari pembacaan Alkitab kita hari ini dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 30 sampai ayat 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari pembacaan Alkitab kita ini kita boleh melihat, saudara, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, ya, mereka sudah semakin mendekat ke tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka sampai ke sana, sebelum mereka mulai bergerak untuk masuk, Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa menyuruh beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan itu. Tuhan menyuruh Musa supaya menyuruh pengintai 12 orang, yaitu mewakili suku-suku orang Israel itu, saudaraku. Singkat ceritanya, setelah 12 orang ini mengintai tanah Kanaan selama 40 hari, mereka menceritakan kepada Musa dan bangsa Israel itu bahwa tanah Kanaan itu negeri yang berlimpah-limpah, saudara. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bahkan mereka membawa setandan buah anggur, harus dipikul berdua, saudara. Bayangkan saudara, setandan buah anggur dipikul berdua, saking tanah Kanaan itu memang tanah yang sangat subur. Dan juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara, begitu saudaraku, untuk menunjukkan ke bangsa itu, kepada Musa, bahwa memang tanah itu tanah yang subur, tanah yang sangat luar biasa, tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini melambangkan, saudaraku, lambang dari janji Tuhan kepada kita, bahwa memang yang dijanjikan Tuhan itu hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang sangat mulia. Amin, saudaraku. Tetapi saudaraku, kita melihat ke-12 orang pengintai ini, ketika mereka melihat tantangan yang harus mereka hadapi, mereka menjadi berbeda, saudaraku. Ya, 10 orang memandang dengan kacamata mereka sendiri. Mereka memandang dengan kekuatan sendiri. Mereka memandang dengan kemampuan mereka. Sehingga laporan-laporan yang mereka sampaikan pun mengenai tantangan itu menjadi berbeda. Sebab 2 orang di antara 12 orang itu, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka memandang dari sudut, atau mereka memandang dengan kacamata Allah. Mereka memandang bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi
dengan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, dengan perjalanan yang mereka jalani bersama dengan Tuhan, dan Tuhan melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, dan mereka percaya dalam hal ini pun Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Inilah saudaraku yang menjadi kacamata dari kedua orang, yaitu Joshua dan Kaleb ini. Sehingga berita yang mereka kabarkan pun menjadi berbeda, saudaraku. 10 orang ini menyampaikan kabar atau berita yang menakutkan. Apa yang mereka sampaikan, saudaraku? Mereka mengatakan bangsa itu bangsa itu, apa dikatakan di sini ya? Ke-10 orang itu menyampaikan berita-berita yang sangat menakutkan. Kita tidak bisa melawan mereka. Mereka itu seperti raksasa. Bahkan kami ini seperti belalang. Bahkan mereka mengatakan bangsa itu memakan manusia. Wih, serem banget, saudara. Sampai bangsa itu menangis, saudaraku. Bangsa itu menangis dengan suara yang sangat nyaring. Sampai mereka harus menuntut Musa. Mengapa Musa kau bawa kami kemari hanya untuk mati, gitu ya. Sampai Musa dan Harun harus sujud, saudaraku. Mereka sujud di depan mata mereka. Bahkan ketika 2 orang yang ikut mengintai itu, yaitu Joshua dan Kaleb, mereka menjadi marah besar, mengoyakkan pakaiannya. Bangsa itu, saudaraku, orang-orang Israel itu, hampir saja, saudaraku, mau melempari kedua orang itu dengan batu. 10 orang pengintai itu membawa berita yang buruk. Tetapi, saudaraku, ke-10 orang itu tidak sampai kepada tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Mereka kena kutuk. Mereka kena kutuk oleh Tuhan. Hanya Joshua dan Kaleb, merekalah yang diizinkan Tuhan sampai ke tanah Kanaan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, poinnya yang mau saya sampaikan bagi kita, saudaraku, bagaimana kita memandang tantangan di depan kita. Bagaimana kita memandang situasi yang kita hadapi hari-hari ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memandang dari sudut pandang manusia, sudut pandang kemampuan kita, maka mungkin kekuatan kita tidak seberapa, saudaraku, dibanding orang-orang lain. Kekuatan kita tidak seberapa. Dan ketika kita, saudara, memandang dengan kacamata Allah, maka kita akan memperoleh kekuatan. Kita akan memperoleh sukacita, bahkan mendatangkan berkat Tuhan. Kita melihat, saudaraku, orang yang memandang dengan kacamata dirinya sendiri, 10 orang itu, mereka binasa, saudara. Mereka kena kutuk karena mereka mencoba untuk mengandalkan kekuatan mereka. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, inilah, saudaraku, yang harus menjadi pandangan iman kita. Kita melihat dengan mata, kita melihat dengan kacamata Allah. Sehingga apa, saudaraku? Kita memperoleh kekuatan yang baru di dalam menjalani hari-hari kita. Amin. Kita malah mendapatkan berkat Tuhan. Kita mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baik dan yang dari Tuhan. Tapi ketika kita sudah memandang dari sudut negatif, kita pandang dari sudut kelemahan kita, maka perjalanan hidup kita akan semakin berat. Kita akan semakin tak berdaya, bahkan mendatangkan kutuk. Tapi saudaraku, saya mengajak kita semua jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita memandang dengan kacamata Allah. Apapun keadaan kita hari ini, bersama dengan Tuhan kita mampu. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan kita memperoleh kemenangan yang luar biasa. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan, buat anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami hari ini, memberikan kekuatan yang baru. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi,
Biarlah setiap kami diberkati oleh firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu besok pagi dalam acara yang sama. Shalom.